pemilih ini melihat apakah dia terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah, ketika memang pemilu kada di Lampung Barat, marilah kita sambut gembira sebagai sarana demokrasi Pancasila. Hai teman pemilih, berjumpa lagi dengan saya Apil di podcast Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Saya rasa kita memasuki episode ke-14 teman pemilih, dan kali ini saya tentunya tidak sendirian. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang narasumber kita yang ganteng, yang merupakan anggota KPU Kabupaten Lampung Barat, Divisi Teknis. Dia biasa Halo Bang Syarif, apa kabar? halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Syarif agak kangen lama kan ngobrol. Ketika sibuk sekali nih Bang Syarif dengan peraturan dan bisnis tahapan pemilu. Ya, Bang Apin, alhamdulillah kan proses pemilu 2024 ini sudah masuk ke tahap penyelenggaraan, dan alhamdulillah juga beberapa hari yang lalu KPU RI sudah menerima pendaftaran beberapa partai politik, dan saat ini kita selaku KPU Kabupaten akan melaksanakan beberapa tahapan yang tentunya diamanatkan oleh undang-undang. Ini banyak teman-teman pemilih yang penasaran nih Bang, siapa saja sih Bang partai politik yang mendaftar, dan ada berapa partai politik yang sudah sampai saat ini sudah mendaftar? Ya, teman pemilih di mana saja Anda berada, bahwa proses pendaftaran partai politik yang sesuai dengan PKPU 4 tahun 2022, di mana disebutkan proses pendaftaran itu dilaksanakan di KPU RI di Jakarta. Ya. Terima kasih Bang Apin. Ini seruput Bang. Siang ini kan kalau tidak didoping dengan kopi teman tidak seberapa maksimal itu lah. Diskusi apa saja Bang Apin? Diskusi tentang demokrasi, diskusi dengan suasana pekerjaan, tapi tanpa dengan kopi. Terima kasih Bang Apin. Mantap kopi. Ini kopi apa ini Bang Apin? Kopi khas dari Liwa Lampung Barat. Kopi Liwa. Kopi ini ya, kopi robusta. Kopi putih merah. Kan kita lagi timbang seperti kita ketahui dari tanggal 1 hingga tanggal 14 Agustus kemarin kan sudah dilaksanakan partai politik calon peserta pemilu 2024. Ada beberapa partai politik Bang yang mendaftar. Mungkin tadi Ya, jadi yang sudah terdaftar di KPU RI ada sejumlah 40 partai politik. Yang 40 partai politik itu termasuk diantaranya adalah peserta pemilu 2019 yang tentunya tetap melakukan registrasi, dan juga partai-partai baru yang terdaftar di 2019 tapi tidak mencapai PT, kemudian juga yang partai baru mendaftar dan belum pernah ikut pemilu. Jadi ada 3 kategori, sehingga yang diterima oleh KPU RI itu berjumlah 40 partai politik. Dari semua partai politik tersebut, apakah otomatis pasti menjadi peserta pemilu atau ada melalui atau ada prosesnya Bang? Ya, baik teman pemilih. Partai politik akan ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 14 Desember 2022 sebagai calon atau sebagai peserta pemilu pada tahun 2024. Tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh teman-teman partai politik untuk sampai kepada penetapan tersebut. Di antaranya adalah ada yang namanya verifikasi.
Verifikasi ini juga ada dua macam ini Bang Apin. Ada verifikasi administrasi, kemudian juga ada namanya verifikasi faktual. Nah, dua metode verifikasi inilah yang harus dilalui oleh teman-teman partai politik untuk sampai kepada penetapan pada tanggal 14 Februari. Ini bisa dijelaskan Bang biar teman-teman semua tahu tata cara verifikasi administrasi dan tata cara verifikasi faktual sendiri. Ya, baik. Jadi sesuai dengan amanat PKPU 4 tahun 2022 tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik, disebutkan bahwa partai politik yang telah terdaftar di KPU RI tentu akan melalui dua mekanisme proses verifikasi ini. Pertama, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu bahwa ada 3 kategori partai politik. Yang pertama ada kategori partai politik yang peserta pemilu 2019 mencapai parliamentary threshold. Artinya partai politik mempunyai keterwakilan di Senayan, dan ini ada sejumlah 9 partai politik yang ini akan dilakukan proses verifikasi administrasi saja. Yang kedua, ada kategori partai politik yang merupakan peserta pemilu 2019 tapi dia tidak memperoleh atau mencapai PT. Tentu terhadap kategori partai kedua ini akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian ada kategori ketiga, yaitu partai politik yang tidak terdaftar pada pemilu 2019, artinya partai baru yang sudah terdaftar di Kemenkumham dan mengikuti persyaratan dan prosedur yang lain dan mendaftar kepada KPU RI. Sama pemberlakuannya dengan kategori partai kedua, yaitu tentu akan dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, verifikasi administrasi ini tentu merupakan akan dilaksanakan oleh KPU RI dan juga dibantu atau di backup dalam rangka pelaksanaannya oleh KPU Kabupaten Kota. Pelaksanaan administrasinya di tingkat KPU Kabupaten Kota Bang Apin akan dilaksanakan pada hari ini, mulainya tanggal 16 sampai dengan 29 Agustus. 16 Agustus sampai dengan? Iya, 29 Agustus. Dan hari ini kita akan mulai proses tersebut sambil menunggu proses disipol dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bersama Bang Apin bahwa di proses verifikasi administrasi ini kita mempunyai alat bantu yang namanya sipol. Sipol ini berfungsi sebagai alat bantu dalam rangka kita melaksanakan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi semua keanggotaan partai politik, semua persyaratan administrasi partai politik dicantumkan atau dimasuk ke dalam sipol dan nanti akan diturunkan oleh KPU RI kepada kita, KPU Kabupaten Kota, yang kemudian apa yang diturunkan oleh KPU RI ini akan menjadi bahan kita untuk melakukan verifikasi administrasi ini. Nah, prosesnya adalah kita akan menyandingkan atau mencocokkan antara KTP, KTA dengan daftar nama yang ada di sipol tersebut. Sehingga pada akhirnya nanti akan kita rekap berapa jumlah keanggotaan partai politik ini yang memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat yang akan kita rekap dan kita laporkan kepada KPU Provinsi dan kepada KPU RI di Jakarta. Sehingga hasil dari proses administrasi ini juga tentu bukan hanya selesai di awal saja, akan ada masa perbaikan nanti. Yang sudah lulus secara administratif tentu akan kita lanjutkan pada proses verifikasi lanjutan, yaitu verifikasi faktual yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 7 Desember 2022 ini. Itu kira-kira proses yang akan dilalui oleh teman-teman calon partai politik. Dan untuk sipol sendiri tentunya Iya.
standby. Iya. Ya, di KPU Lampung Barat, Bang Apin, teman-teman pemilih dan partai politik, kami mempunyai struktur. Di samping kami komisioner, ada namanya admin atau operator yang akan mengendalikan proses verifikasi ini. Dan juga untuk diketahui oleh teman-teman partai politik, kita juga punya helpdesk verifikasi partai politik. Barangkali nanti ada persoalan-persoalan teknis yang kira-kira perlu dikomunikasikan kepada kita KPU Lampung Barat melalui helpdesk ini, kita bisa berkomunikasi, baik berkomunikasi secara virtual ataupun berkomunikasi secara langsung. Kita, Bang Apin, seluruh komisioner beserta staf sekretariat KPU Lampung Barat siap untuk berkomunikasi dengan partai politik. Ya, siap. Terima kasih. Cukup jelas teman-teman ini penjelasan dari Bang Syarif. KPU sendiri mempunyai aplikasi Sipol ya Bang ya? Ya, Sipol. Tentunya kami punya operator dan admin yang selalu siap standby, siap melayani partai yang akan koordinasi atau mengetahui informasi. Iya. Mungkin sampai di sini mungkin beberapa singkat kita tadi. Begitulah gambaran umum mengenai proses pendaftaran dan verifikasi yang saat ini dilakukan. Ya. Saya juga Bang sudah pengunjung ya Bang. Ya. Sebetulnya terlalu singkat ngobrolnya Bang, karena mungkin masih banyak yang harus belum diketahui. Ya, ada satu hal lagi Bang Apin yang perlu diketahui oleh masyarakat ini. Pertama, bahwa barangkali ada teman-teman pemilih yang merasa tercatut sebagai anggota partai politik yang tanpa pengetahuannya bahwa dia yang bersangkutan dicatut atau tercatut oleh partai politik dan dia merasa keberatan. Kami mempunyai sarana sebagai pelaporan masyarakat terhadap kami, ada sistemnya Bang Apin yang bisa dicek atau bisa dicek oleh masyarakat pemilih. Nanti di bawah ada tulisan bagaimana cara masyarakat pemilih ini melihat apakah dia terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Nah, ketika memang dia merasa tidak pernah terdaftar, tidak pernah mendaftarkan, bisa melakukan komplain terhadap partai politik yang bersangkutan melalui cara yang saya maksud tadi. Atau misalnya melakukan komplain atau melakukan klarifikasi kepada kami melalui helpdesk. Nanti akan kita pandu, akan kita fasilitasi terkait bagaimana menyampaikan keberatan tersebut, sehingga proses verifikasi ini bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya Bang Apin yang perlu diketahui juga oleh teman-teman partai politik bahwa setelah kita melakukan verifikasi administrasi ini, verifikasi faktual juga akan kita lakukan, baik faktual keanggotaan ataupun faktual kepengurusan sampai kepada faktual lokasi kantor. Tentu saja verifikasi faktual ini mungkin akan dilaksanakan terhadap partai kategori 2 tadi dan kategori 3. Harapan kita bersama tentu akan ada kerjasama yang baik di antara kita, baik kami selaku penyelenggara ataupun kepada teman-teman calon peserta pemilu di tahun 2024. Saya kira itu Bang Apin. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak bisa memahami dan menjelaskan ini yang akan membutuhkan lebih banyak informasi lagi. Iya. Pengen berbincang-bincang langsung dengan narasumber, mungkin bisa langsung ke kantor tuh. Bisa. Kita KPU Lampung Barat ini 24 jam, 7 hari kalender, 30 hari tidak ada waktu libur, tidak ada kegiatan, kemudian ada terus, kemudian bicara dengan teman-teman sekaligus juga ada di kantor. Baik teman-teman, demikian obrolan singkat kita di podcast kali ini.
official KPU Lombok Barat untuk memperoleh informasi perkembangan pemilu di Kabupaten Lombok Barat. Di web KPU Lambar, lampungbarat.kpu.go.id dan dph.lampungbarat.kpu.go.id, Instagram KPU Lombok Barat dan YouTube KPU Lombok Barat, Facebook KPU Lombok Barat dan YouTube KPU Lombok Barat, Twitter @KPU Lombok Barat, YouTube KPU Lambar. Akhir kata, saya Apin dan narasumber kita Bang Sarip Ediansa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.